وعلى ما نواه أهلنا وأسلافنا وأبانا صالحون أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وعلى هذه النيات وكل نية صالحة من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa'ah wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala khair ibtigha wajillahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a wa bi'ulumi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita kembali di dalam majelis ta'lim, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyehatkan badan kita, dan mudah-mudahan jika kita ada penyakit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi panjang umur barokah sampai nanti kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bukan kemarin kita telah membahas daripada bagaimana bahwasanya kita harus beriman dohir maupun batin. Oleh karena itu ancamannya adalah sangat nyata, yang kemarin ya, narul muqadah, api neraka yang menyala-nyala. Kita akan terus wanzi ayyuhal mu'min al-asi anil ma'siyati. Sudahi atau cabut ya. Sudahi wahai orang mukmin daripada untuk bermaksiat kepada Allah, daripada maksiatmu. Fatub ila rabbika minha min qabli an yunazzila bikal maut. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum daripada engkau akan diturunkan kematian. Fatalqa rabbaka danisan khabisan. Jika kita misal habis bermaksiat, akan tetapi kita ini belum sempat bertaubat, lambat bertaubat. Naudzubillah, ajal udah menjemput kita. Maka kita akan tergolong daripada orang apa? Kita akan tergolong daripada fatal rabbaka danisan khabisan. Maka kita akan tergolong daripada
hamba-hamba yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor dan juga dalam keadaan bahaya. Fatakunu kama qala Allah, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang siapa dia yang datang kepada Tuhannya, datang dia ini kepada Tuhannya dengan keadaan mujriman, dengan dia ini keadaan berdosa. Artinya di dunia ini dia bermaksiat, belum sempat taubat, kemudian ajal sudah menjemputnya. Maka apa? Mujriman, dia keadaan berdosa. Fa innalahu jahannam. Maka atas orang ini yang layak adalah neraka jahanam. La yamut fiha wa la yahya. Tidak hidup di dalam neraka itu dan tidak mati pula dia di dalam neraka. Neraka ini jadi sangat menakutkan ya. Setengah mati setengah hidup kita itu ada di neraka. La yamut fiha wala yahya. Wala ta'man illam tubadir bitaubat. Maka jangan kita ini sekali-sekali tenang jika kita ini selesai maksiat kada langsung bertaubat. Min aisyani an yunazzilallahu bika adaban min uqubihi, daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat kita, yaitu tadi sebelum datang turun daripada adabnya Allah. Fa innal asin, bagaimana jika orang, gambaran ya, ini sebuah contoh bagaimana jika orang ini habis bermaksiat dia kada bertaubat. Habis bermaksiat dia kada bertaubat. Asin ini pelaku maksiat. Bagaimana li rabbihim mu'tariduna lidzalika fi kulli waqt. Orang ini di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan selalu bertentangan di setiap waktunya. Artinya apa? Setiap waktu dia ini kada aman. Setiap waktu dia ini kada aman. Alam tasma' qaulullah ta'ala, apakah kamu tidak mendengar daripada firman Allah, afa aminal ladzina makaru sayyiati an yakhsifallahu bihimul ard. Apakah mereka itu merasa aman dengan berbuat makar, dengan berbuat kejelekan, satu kejelekan maksiat. Apa dia merasa aman untuk dia ini kada takut ditenggelamkan dia sama bumi ini sama Allah Subhanahu wa taala? Au ya'tiyahumul adab min haitsu la yash'urun, atau apakah orang ini merasa aman ketika nanti ini bakal diadab sama Allah dengan tempat yang dia kada sadari. Artinya di mana-mana Allah Subhanahu wa taala bisa menaruh orang pelaku maksiat tadi itu, dia itu di tempat yang kada disadari. Au ya'khuduhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau diambil atau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dia ini perjalanan. Maka sekali-sekali orang itu tidak bisa menolak daripada adab tersebut. Au ya'khudahum ala takhawuf,
atau Allah Subhanahu wa taala bisa saja menaruh adabnya sampai orang itu binasa. Fa inna rabbakum laraufur rahim. Maka benar-benar Tuhan kalian ini adalah Maha pengasih dan juga penyayang. Ini adalah lanjutan daripada pekan kemarin. Kita ini emang kada boleh wajib kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usaha dengan apapun caranya supaya kita kada terjerumus. Akan tetapi ngarannya manusia, ngarannya kita. Kadang sekali dua kali kita ini udah dengan ketatnya menahan diri, akan tetapi sekali dua kali kita terjerumus. Ketika kita terjerumus, ketika kita masuk lagi dalam maksiat, kita ini jangan sampai menunda daripada bertaubat. Sekalipun selesai daripada maksiat, kita mengikuti hawa kita buat maksiat sampai hari-hari nahan, terus kita gawe maksiat itu, habisnya itu langsung bertobat. Jangan sampai kita ini menunda waktu buat bertaubat. Misal malam udah menahan kegawe maksiat, terus kita ini mau bertaubat, besok aja sekalian sholat subuh ataunya sebelumnya tahajud ulun mau sholat taubat. Tapi guring dulu, jangan. Karena apa? Karena kalau kita selagi kita sudah maksiat, kita ini tegawe maksiat, satu dua kali kita terjerumus, kalau kita belum bertaubat, maka kita tergolong daripada firman Allah yang tadi. Apa dia merasa aman daripada dia berbuat maksiat untuk aku tenggelamkan daripada bumi berserta dirinya, atau di tempat yang kada dia sadari tiba-tiba mati menjemputnya, naudzubillah min dzalik, atau dalam perjalanannya nanti ulun mau bolik sekalian sholat mandi baru ulun bertaubat. Ketika di perjalanan itu dia bermaksiat, jangan nunggu di situ. Bertaubat kada harus sholat 2 rakaat sholat taubat dan semisalnya kada. Kita bertaubat itu meminta istighfar dengan bujur-bujur, dan kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu ringannya bertaubat. Setidaknya kita ini mengucap istighfar, dan juga kita ini menyesali perbuatan maksiat itu. Buat apa ya? Buat aman tadi itu. Buat aman. Allahumma ja'al ya karim bitadakkira muntafi'in. Ya Allah, jadikanlah kami, wahai Tuhan yang maha mulia, maha karim, dengan mengambil pelajaran daripada Al-Quran dengan manfaat. Walil kitabi walil rasulik muttabi'in, dan daripada rasulnya dan juga kitabnya Al-Quran kita bisa mengikuti. Wa ala ta'ati mustami'in, dan atas ketaatan kepadamu kami dikumpulkan. Wa tawaffana ya rabbana muslimin, matikanlah kami ya Allah dengan keadaan kita berislam.
wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpullah kami dengan orang-orang yang soleh, wa walidina wa ahbabina, dengan orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, dan juga orang yang kita cintai. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah, pembahasannya habis. Bahasa apa kita kemarin? Ini adalah mulai kemarin itu adalah salah satu sifat daripada minal riqqah alallah, kelunakan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kemarin itu kita 3 ya, kita bahas ada 3. Mengingatkan aja ya, perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajha, innallaha fil ardi aniya ala wahiya qalb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tempat di dalam di bumi ini. Aniya ala wahiya qalb, ketahuilah itu adalah hati. Hati. Tempat di sini sudah kita bahas juga ya. Ini adalah bukan hakikat, cuma hanya kiasan. Cuma hanya kiasan. Kalau kita bilang Allah punya tempat, itu maka naudzubillah min dzalik, akan kufur. Tapi ini adalah kiasan. Fa khairuha, maka baiknya hati tadi itu asafaha fil yakin. Kita sudah bahas daripada bersihnya daripada keyakinan, wa aslabaha fid din, dan juga teguh terhadap agama, wa riqquha alal mukmin, dan kita bersifat lemah lembut, bersifat lunak terhadap sesama orang mukmin. Dan yang terakhir tadi kita bahas itu adalah riqqa anillah, salah satu pertanda hati kita ini lunak terhadap Allah itu adalah khusyuk minallah, khusyuk terhadap Allah, dan juga kita itu sangat takut, khasyah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada tandanya juga yaitu min kasratil buka, daripada takut banyaknya nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sekarang membahas daripada pembahasan tulul amal. Tulul amal ini adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu hayal ya. Panjang angan-angan itu hayal sama hayal ke dunia. Jadi dia itu yang dipikirkan ini sangat banyak ya. Anil hawa, daripada hawa nafsunya banyak, angan-angan ini sampai amal semuanya kada tegawe. Wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, ai qadallahu qulubana wa qulubakum min sinnatil ghaflah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensadarkan atas hati kami dan juga hati kalian daripada sifat ghaflah, yaitu lalai. Wa wafiqna wa iyyakum, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala li isti'adatil linaqlati min daril fana ila daril baqiyah, untuk kita ini siap-siap pindah daripada darul fana, tempat yang fana ini, tempat yang sesaat ini, ila daril baqiyah, sampai menuju daripada tempat
yang kekal. Anna min adharil asya 'alal insan tulul amal. Sesungguhnya harus kita ketahui juga bahwasanya daripada bahayanya sesuatu terhadap manusia itu adalah salah satunya tulul amal, panjang angan-angannya. Wa ma'na tulul amal, dan adapun makna daripada panjang angan-angan ini istisyar bitulil baqa fid dunya hatta yughliba dzalik. Menganggap daripada kehidupan di dunia ini adalah tul baqa. Dia ini saking lalehnya bisa-bisa ini dia bisa hidup 20 tahun ke depan. Dia bisa merasa dia bisa hidup daripada 5 tahun sampai 50 tahun ke depan. Padahal dunia ini kita dengan antara mati itu bisa saja 1 menit atau per detiknya. Karena dalam hadis aqrabul ghaib yantadir, paling dekatnya sesuatu itu adalah sesuatu yang gaib. Artinya apa? Artinya kematian. Adapun yang tulul amal, orang yang suka berangan-angan panjang, dia itu akan memikir 20 tahun ke depan dia ini insya Allah hidup aja. Dia bisa berpikir seperti itu. Hatta yaghlib dalika ala qalbi fayakhudhu fi amali bimuqtadah, sampai dia ini melampaui akan batas itu daripada hatinya. Pikirannya sudah dia ini kedepannya ini luar biasa sudah. Urusan dunianya ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan dia ini berasumsi bahwa dia ini akan hidup terus. Sampai dia ini melampaui batas dan hatinya ya khudu fi amali bimuqtada, dia ini hanya mengambil apa yang dia inginkan. Jadi hatinya, targetnya, planningnya di dunia ini dia wajib atau harus untuk mencapainya. Waqad qala salafus saleh, dan benar-benar telah berkata salafun saleh rahimahullah alaihim, rahmatullah alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, man tala amaluhu saat amaluhu. Barang siapa dia ini yang panjang angan-angannya, maka akan buruk daripada amal akhiratnya. Kenapa? Wadzalika li'anna tulul amal yahmil ala khirsi ala dunya. Karena itu tulul amal, panjang amal-amal ini, panjang angan-angan ini akan membawa daripada diri kita atas daripada khirsi, yaitu kerakusan atau berlebihan atas mengumpulkan dunia. Wa tashmir li amaratiha, dan berusaha dia ini untuk tasmir, makmur di atas dunia ini, wa amaratiha, dan keadaannya itu hatta yaqta insan lailan wan nahara bitafakkur fi islahi, sampai dia ini memutuskan orang tadi itu tulul amal, panjang angan-angan itu, malamkah siangkah dia akan berpikir daripada untuk membaiki dunianya. Jadi pagi malam dia ini yang dipikir bagaimana dia ini hidupnya nyaman di dunia, dia yang dipikir bagaimana dia ini makmur di dunia, bagaimana dia ini nyaman di dunia. Hanya itu aja yang dia pikiri. Wa kaifiyatun sa'yilaha taratan bi qalbi wa taratan bi amali fi dalik. Dia bagaimana caranya, usahanya kah,
usaha dia untuk mengumpulkan, kadang-kadang sebagian hatinya dipakai. Kalau tidak dapat apa yang dia inginkan, hatinya sedih luar biasa. Kalau dia ini kadang-kadang dengan amalnya, perbuatannya semuanya buat dunia, fa akhadha bihi bidhahiri, dia menikmati atas kenikmatan dunia tadi itu. Fa yasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqina fi dzalik, maka hatinya dan juga jasadnya jadi tenggelam di dalam tadi itu tulul amal. Wa hina idzin yunsa akhira wa yastazghila anha, dan juga dalam keadaan ini maka dia akan lupa daripada akhirat dan juga dia akan berpaling. Ini yang bahayanya, orang tulul amal. Akibatnya apa? Wa yusawwi fil amali laha, dan dia akan menunda untuk daripada beramal untuk daripada akhirat. Fayakunu fi amri dunya mubadiran wa musammir. Maka ada orang tadi itu untuk perkara dunia dia cepat dan juga maunya mewah dan juga makmur. Wa fi umri akhirati musawwifan wa muqassiran, dan di dalam perkara akhiratnya dia ini suka menunda-nunda dan juga terbatas waktunya. Terbatas waktunya. Sholatnya hanya sholat wajib, dia kerjakan. Habis sholat pun dia mikir lagi bagaimana dunia, dunia ulun ini bagaimana, kerjaan ulun ini bagaimana. Kalau kita hidup sekarang ini 20 tahun ini bagaimana ulun. Jadi angan-angannya dia itu panjang, sampai tegawe kalau ada urusan dunia, dia nomor satu, cepat. Ada urusan dunia dia cepat. Akan tetapi kalau urusan akhirat, dia lambat, menunda-nunda. Ada majelis, tiba-tiba ada waktu gaweannya, dia ini memilih daripada gawean terus. Ke majelis ilmu, ke majelis maulid, ke majelis ini dia kurang. Kada sama sekali kada pernah. Karena apa? Yaitu tadi urusan akhirat dia ini musawwifan, dia menunda. Nanti aja, nunggu ulun sugi, nunggu ulun ini baru nanti ulun ke majelis, nunggu ulun sugi, nunggu ini. Itu adalah salah satu bentuk tanda tulul amal, panjang angan-angan. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an yaksihal amru, dan hendaknya sesayogiahnya, harusnya itu adalah kebalikannya. Wa yusammira lil akhirah allati hiya darul baqa wa mautin iqamah. Seharusnya itu ujar Imam Abdullah Al-Haddad, yang dimakmurkan itu adalah untuk akhirat. Karena apa? Karena hiya darul baqa, karena akhirat ini adalah tempat yang kekal, dan juga tempat yang bujur-bujur nanti itu akan jadi tempat kita. Di akhirat itu akan jadi tempat kita yang kekal. Wa qad ahbarallahu ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'yin. Dan benar-benar ujar Abdullah Haddad telah mengabarkan kepada kami, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhirat itu
tidak akan diperoleh biduni sa'yin, dengan tanpa usaha, wa talabi jiddin fi dzalika wa tashmirillah. Sesungguhnya akhirat ini tidak mudah untuk didapatkan, kadang susah, tidak diperoleh dengan dia itu berusaha dan juga dia itu mencari dengan sungguh-sungguh di dalamnya itu tadi akhirat, dan juga untuk memakmurkan, memikirkan daripada kehidupan nanti di akhirat. Wa amma dunya fahiya dar zawal wal intiqal. Dan adapun dunia itu adalah tempat yang akan hancur dan juga tempat hanya berpindah. Wa an qarib an yartahilla minha ila akhiratin wa yukhallifuha wara dhahirin. Dan juga daripada paling dekatnya, daripada dekatnya itu untuk berpindah daripada akhirat di dunia ini. Sangat dekat dan sangat mudah, sangat cepat kita ini di dunia pindah daripada akhirat, sebujurnya. Dan kita setelah pindah wa yukhallifahu, kita akan meninggalkan daripada semua itu apa yang kita cari, apa yang kita banggakan selama di dunia. Bagi orang tulul amal, dunianya dia kumpulkan, hartanya luar biasa dia kumpulkan, urusan akhiratnya tidak pernah tergawi. Ketika dia pindah itu sangat cepat perpindahannya antara dunia dan juga akhirat, dan dia yang usahakan daripada berpuluh-puluh tahun itu tinggal begitu aja, kada dipakai apa-apa, kada ada gunanya sama sekali, kecuali kalau manfaat. Kalau manfaat berguna. Kalau tidak bermanfaat, hanya mengumpulkan biar kaya, biar mewah di dunia, itu ada kan madorot kepada kita. Walaysa ma'mur bi talabiha wa hirsin 'alaiha. Dan kita ini kadang diperintahkan untuk mencari dunia dan juga untuk sangat senang, atau bahasa kasarnya itu sangat rakus daripada dunia. Kita kada diperintahkan seperti itu. Bal huwa manhi, akan tetapi itu adalah satu larangan. Anhu fi kitabillahi ta'ala, daripada Al-Qur'anul Karim, wa fi sunnati Rasulillah, dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama dunia, kita rawat, kita eman-eman, kita mau mengeluarkan ini mikir bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana itu, adalah larangan, satu larangan untuk kita daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa nasibuhu muqdir lahu minha la yafutu wa lam yatlibuhu. Dan bagian, ini ujar Imam Abdullah Haddad ulama tasawuf ya. Dan bagianmu akan tetap, ujar Sidin, bagianmu ini akan ditetapkan daripada kamu tidak hilang meskipun kamu ini tidak mencarinya. Rezeki, kita kan udah sehari ini gini, sehari udah ada semua rezeki ini. Kita ini meskipun kada mencari itu kada hilang. Maksud Sidin tuh pian ini jangan, kalau sudah segitu, waktunya sudah, begawi ininya sudah, kalau sudah datang waktu sholat, kalau sudah datang waktu ini, ya taruhlah gawian itu ke masjid kah, sholat dulu kah, istirahat dulu, pakai amaliyah apakah buat nanti akhirat. Jadi jangan semua kita ini pikiran hati kita tertuju pada dunia. Yang penting kita ikhtiar, kalau dapat rezeki, kalau udah ditentukan sama kita, kada luput Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum rezeki, ya belum rezeki.
Yang penting ikhtiar, ujar Sidin. Itu ada satu kisah daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Ujarnya Imam Malik, kita ini meskipun kita ini kada ikhtiar, ini cuma cerita ya, cuma kisah, jangan diamalkan, jangan. Ujar Imam Malik ini, kita ini kada usah ikhtiar. Hari ini kalau ulun dapat rezeki itu akan datang ke rumah ulun. Ujar Imam Malik. Ujarnya Imam Syafi'i berbeda pendapat. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid. Akan tetapi sama-sama mustahid mutlak. Ajarnya Imam Syafi'i, kada bisa guru. Kita ini ikhtiar dulu baru dapat rezeki. Kalau kita kada ikhtiar, mana bisa rezeki itu datang. Ya pendapatmu ya pendapatmu, pendapatku ya pendapatku. Udah si Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i mau bulik atau mau kemana gitu. Ketika di tengah-tengah jalan, Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i ini ada pohon apel, kemudian apel ini jatuh, kemudian sama pemiliknya si apel ini Imam Syafi'i mau mengasihkan apel, kemudian katanya pemiliknya, kada usah gini Imam Syafi'i, ambil aja itu hadiah buat ulun. Berarti ini keingatan gurunya tadi. Ini berarti ulun ini ikhtiar, ulun ini keluar, terus ulun nemu apel dan juga ulun mau kasihkan sama orang, kan tetapi diberikan sama ulun. Ini adalah ikhtiar, kemudian rezeki datang. Kembali dia kepada gurunya Imam Malik. Waktu Imam Malik sampai di rumah Imam Malik, cerita Imam Syafi'i, cerita bagaimana kalau ulun ini ikhtiar dulu baru dapat rezeki. Kada lawas daripada Imam Syafi'i berhenti daripada ucapannya tadi, datang muridnya Imam Malik datang membawa satu bungkusan, kemudian si murid ini berucap, wahai guru, ini ulun hadiah sama pian, mohon untuk diterima sama Imam Malik, dibuka yaitu sama apelnya. Wahai Syafi'i, pian ini kada melihat ulun ini kada ikhtiar, tapi apel ini sudah rezeki ulun. Nah, dia ini datang sama ulun meskipun ulun ini kada mencarinya. Itu adalah salah satu hikmahnya daripada kita. Cerita ini ada hikmah daripada cerita ini adalah kita ini harus berikhtiar. Ikhtiarnya kada usah khirsun, kada usah kita menggebu-gebu untuk mengumpulkan supaya kita ini target harus sampai seini kada. Kalau itu sudah sampai rezeki sama kita ya sampai, kalau kada ya kada. Aslinya simple aja. Tapi kita ini yang kada boleh tadi itu ya, ada tulul amal, panjang amal, angan-angan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada sifat tulul amal. Amin ya rabbal alamin.